Enggak, ini baru tadi pagi ya. Pak, lihat kamera Pak. Ya, sini Pak, lihat sini Pak. Ini jadi kita itu bersyukur karena baru pertama kali ya sejak merdeka institusi atau lembaga yang masuk Nobel itu, nominasi Nobel itu BPJS Kesehatan. Tadi pagi dari London itu ada ini. So this is competitive. Right, please tell us who gets the bronze. The bronze winner is BPJS, Pakistan, Indonesia. Itu aja. Jadi Nobel Kesehatan. Hah? Itu Nobel Kesehatan Pak. Bukan. Kita masuk dulu. Kamera Ya. Pak. Setelah merdeka, baru BPJS Kesehatan yang masuk nominasi Nobel. Gitu. Ya. Nah, ini tadi pagi itu dari saya lupa ini asosiasinya apa, tapi memberikan penghargaan kepada BPJS gitu intinya. Nah, BPJS tentu sebuah karya bangsa di mana dasarnya itu adalah nilai gotong royong yang saling membantu. Nah, untuk itu sustainabilitas menjadi yang harus kita lakukan biar terus program ini yang membantu banyak masyarakat ya. Yang berbasis gotong royong dirasakan 282 juta lebih, itu jarang lah ya. Nah, ini JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, oleh karena itu sustainabilitasnya harus dijaga. Nah, memang sustainabilitas itu bagaimana caranya kita rapatkan antara lain hari ini ya. Tidak hanya ini, sebetulnya pemerintah dalam hal ini Presiden waktu tanggal 15 Agustus itu sudah menyampaikan bahwa akan memberikan antara lain ya tambahan dana termasuk 20 triliun untuk BPJS Kesehatan. Nah, 20 triliun itu 10 triliun sudah untuk PBI masuk di dalam Kementerian Kesehatan, yang 10 triliun belum. Oleh karena itu bagaimana memastikan 20 triliun ini masuk di BPJS Kesehatan gitu. Bukan. Karena sebelum itu sudah. Jadi 20 triliun itu untuk sustainabilitas program JKN gitu. Jadi kalau untuk pemutihan yang diputihkan siapa, ini nanti kita tunggu perpresnya. Yang inisiasi itu adalah Kemenko PM, pemberdayaan masyarakat ya, nanti kita tunggu. Tapi intinya itu bukan untuk sustainabilitas gitu. Itu adalah bagaimana kehadiran negara dan untuk orang miskin dan sekali ya. Tidak disalahgunakan, wah nanti kalau gitu saya nunggak saja suatu ketika nanti diputihkan, tidak seperti itu ya. Tapi sudah ada hitungan anggarannya Pak? Ada, kebutuhan itu tidak perlu tambahan karena itu memang orang tidak mampu gitu. Yang sudah bertahun-tahun, biasanya kalau utang 10 tahun ya, tunggak 10 tahun kita anggap 2 tahun. Nah, ini bicara tentang 2 tahun itu untuk orang yang tidak mampu, tapi persisnya nanti Menko PM dan tentu dari Presiden ya, kita tunggu ya kebijakannya seperti apa. Kisarannya berapa Pak? Anggarannya mana? Anggaran untuk pemutihan Enggak ada dan tidak perlu gitu. Kamera Pak. Pak, kamera Pak. 20 triliun itu untuk sustainability. Pak, kamera Pak. Iya, jadi 20 triliun itu agar program JKN itu sustain gitu. Itu yang akan dibicarakan juga di rapat ini. Ini satu lagi Pak soal kenaikan Yang jelas itu Kamera, Pak. Iya, Ya, jelas itu kan Pak. masih Sini Pak. Ya, dibicarakan ya, dibicarakan. Ya, yang jelas masyarakat kita ini tentu harus perhatian terhadap kesehatan. Ini menurut saya kesehatan, perhatian terhadap kesehatan itu perlu ditingkatkan bersama, bahwa kesehatan itu penting ya. Orang bijak mengatakan health is not everything, without health everything is nothing. Kesehatan bukan segala-galanya, tanpa kesehatan segalanya tidak ada artinya. Sehingga kita harus mengalokasikan uang kita tidak hanya untuk yang hal-hal lain, tapi kesehatan harus kita prioritaskan. Gitu. Tentu pendidikan juga. Gitu ya. kenaikannya akan
Nah itu kan baru mau dibicarain, karena sudah nanya. Kan sudah, iya, gitu. Oke ya, saya kira Pak, jelas. penegasan lagi Pak, berarti pemutihan itu belum disetujui oleh Presiden atau seperti apa Pak? Nah, sekarang kan dibicarain, sudah di dalam proses. Kita tunggu. Gitu. Cuma udah koordinasi antara Menko Caimin dengan Dirut Sudah, saya kira sudah. Tapi belum ada kepastian Pak. Belum ada kepastian, saya kira tinggal nunggu di dalam proses. Nanti Anda tunggu kebijakannya dan tentu Menko PS. Gitu ya. Tapi yang jelas, berapa lama sih Wah, jadi kita nggak tahu kan bukan kami bikin kebijakan. Pak, penegasan lagi berarti di luar dari 20 triliun yang digelontorkan Presiden itu kemarin ya Pak ya? Iya, Mungkin ya. di luar 20 triliun itu untuk sustainability. Pak, artinya pemutihan ini hanya perlu perpres aja, nggak butuh anggaran? Nggak perlu anggaran. Dari BPJS nggak perlu anggaran untuk pemutihan karena ini sebetulnya untuk kehadiran negara di mana mereka. Kenapa BPJS hadir? BPJS hadir itu untuk meningkatkan akses ya, yang bermutu, keadilan, ya, berkualitas, ya, pemerataan kayak gitu. Tetapi ini orang sering nggak apa ya, salah persepsi. 3 hari ini harus pulang kebijakan BPJS, nggak ada kebijakan BPJS seperti itu. Terus ini kok nggak sesuai, obat nggak di-cover, nggak inilah. BPJS itu ini salah informasi. Sepanjang sesuai dengan prosedur, sepanjang ada indikasi medis ya, itu di-cover oleh BPJS gitu. Kalau ini nggak di-cover ya pasti bukan BPJS gitu. Nah, masalahnya orang kita itu sering tidak percaya pada dokter layanan primer. Dokter layanan primer di puskesmas, di klinik, ditodong, disuruh saya dirujuk. Bukan gitu, harusnya 144 tuntas ya, tetapi bukan berarti tidak boleh dirujuk, boleh. Caranya yang menentukan itu dokternya. Nah, masyarakat menentukan, bahkan dokter terus dipaksa kayak gitu, itu nggak pas gitu. Terus di rumah sakit ya, itu sekali lagi sebetulnya BPJS bayarnya itu berbasis INA-CBJS ya. Artinya apa? Prospective payment. Kalau sepanjang ini sesuai indikasi medis, sepanjang ini adalah ada prosedurnya, nah itu di cover kayak gitu. Itu ya, saya kira clear. Berarti kriterianya PBI? Ya, PBI menentukan PBI bukan PBI, bukan BPJS ya. Karena ada di lapangan masyarakat loh, saya miskin kok nggak masuk BPJS, ini BPJS gimana? Bukan BPJS penentunya. Orang itu masuk PBI bukan BPJS. Oke? Terima kasih. Terima kasih Pak.